Halo Crime Lovers, hari ini aku bakal berbagi kisah tentang suatu fenomena yang terjadi kurang lebih 60 tahun yang lalu. Kejadian ini terjadi di sekolah wanita di suatu desa kecil bernama Kashasha, Tanzania pada 30 Januari 1962. Awalnya hari berjalan biasa aja, siswi-siswi pada ngobrol, ketawa-ketawa sebelum guru masuk. Salah satu anak ngebisikin ke teman sebelahnya kayak bercandaan gitu, dan dia itu mulai ketawa kenceng banget. Kemudian dua temen cewek lainnya ikut ketawa, dan makin lama makin banyak yang ikutan ketawa. Tawa ini tuh menular dan mereka itu seolah-olah kayak yang kerasukan gitu, karena mereka tuh nggak bisa berhenti. Setelahnya ratusan cewek itu ketawa, cekikikan, guling-guling, dan yang awalnya bermulai dari satu sekolah kemudian menyebar ke seluruh desa, bahkan sampai ke beberapa desa sebelah. Karena ketika murid-murid ini pulang ke rumah mereka, penyakit ini menyebar ke seluruh keluarga mereka juga. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai Enwara Yokushika atau penyakit ketawa. Mungkin kita ngedengernya kayak lucu gitu ya, tapi sebenarnya ini tuh nggak bisa dianggap enteng. Siswi-siswi tadi tuh jadi nggak bisa fokus, mereka nggak bisa belajar, dan yang mereka bisa lakukan itu cuma ketawa doang. Epidemi ini nggak berhenti sampai 1,5 tahun, dan lebih dari 1.000 orang terpengaruh wabah ini. Dan mereka juga bukan cuma ketawa doang, sebagian itu sampai pingsan, sebagian sampai mengalami gangguan pernapasan, beberapa sampai nangis dan jerit-jerit, dan beberapa juga sampai ruam-ruam kulit. Pokoknya warga lokal itu chaos banget. Well, pastinya mereka ini nggak 24/7 ketawa terus sih. Beberapa berhenti dan mereka kayak ngerasa lega gitu kan. Tapi kemudian fase ketawa ini tuh kambuh lagi. Satu fase ketawa ini bisa berakhir sampai beberapa jam, tapi emang ada beberapa kasus yang sampai beberapa hari. Dan fase breaknya juga sampai beberapa hari sebelum kemudian fase ketawanya itu datang kembali. Sekolah yang jadi sumber wabah ketawa ini sampai harus tutup, karena gak mungkin kan guru-guru ngajar ketika siswi-siswinya itu sibuk ketawa histeris. Sekolahnya sempat buka tapi kemudian tutup lagi. Totalnya sebanyak 14 sekolah yang terpengaruh wabah ketawa ini. Jadi sebenarnya apa sih penyebab penyakit ketawa ini? Jawaban singkatnya adalah histeria, atau pada kasus ini adalah histeria massal. Histeria massal merupakan salah satu bentuk dari mass psychogenic illness atau penyakit psikogenik massal. Yang secara simpel berarti suatu grup tiba-tiba mengalami suatu gejala tertentu, tapi nggak ada nilai eksternal yang bisa diidentifikasi dari kejadian tersebut. Jadi para siswi di awal itu bukannya nggak sengaja menghirup toksin tertentu, juga nggak ada penggunaan gas tawa di lingkungan tersebut. Hal ini adalah gangguan psikologi. Teori umumnya itu karena stres. Dan sebelum epidemi ini mulai, Tanganyika itu baru merdeka dari Inggris. Sebelumnya, para anak-anak pada komplain karena mereka merasa stres akan semua perubahan tiba-tiba yang terjadi di lingkungan mereka. Dan sekolah di awal ini sekolah Katolik, di mana merupakan suatu konsep agama baru di Afrika. Sehingga nilai-nilai yang diajarkan bisa memiliki poin yang tidak selaras dengan culture Afrika. Jadi emang wabah ketawa ini bisa disebabkan oleh stres, di mana alam bawah sadar masyarakat merasa tertekan di saat yang bersamaan. Dan emang dalam ilmu psikologi, emang suatu rasa cemas berlebihan bisa timbul menjadi gejala fisik. Hal ini nggak selalu terjadi secara massal pastinya. Banyak kasus di mana rasa cemas yang dipendam pada akhirnya mengakibatkan kelumpuhan anggota tubuh. Sebagian pulih tapi sebagian enggak. Ada juga yang dinamakan crowd theory, di mana suatu grup seolah terhipnotis dan menunjukkan tingkah laku tertentu. Tapi ini beda lagi dengan histeria massal. Mereka ini sama sekali nggak terpengaruh suatu energi, tapi mereka ini sakit. Seorang psikiatris menjelaskan kalau gejala mereka ini kelihatan nyata banget. Para korban ini sampai pingsan, jantung berdebar, mual-mual, tremor, sakit kepala, dan fase ketawa. Hal-hal ini umumnya merupakan gejala medis, tapi justru kasus ini ada tanpa penjelasan biomedis apa-apa. Ada teori lain tentang alasan kenapa epidemi ini bisa terjadi. Beberapa ilmuwan bilang ini bisa jadi disebabkan oleh suatu jenis virus yang menginfeksi otak mereka. Dan ilmuwan lainnya nulis
Kalau mustahil untuk epidemi yang disebabkan oleh pure gejala psikologi massal bisa bertahan selama itu dan menyebar seluas itu. Dia bilang banyak kasus histeria massal terjadi, khususnya di sekolahan, tapi nggak ada yang kayak wabah ketawa ini. Dan ini adalah suatu kasus spesial ya emang karena durasi dan seberapa luas menyebarnya. Untuk contoh lainnya, kita bisa ngeliat pada bulan Juni di tahun yang sama, 1962. Kejadian ini meliputi pekerja pabrik tekstil di departemen dressmaking. Sekitar 60 orang tiba-tiba mengalami gejala yang janggal. Hal ini kemudian dikenal sebagai June bug. Para karyawan ini pada pingsan, muntah-muntah, dan mengalami sakit kepala yang parah. Beberapa dibawa ke rumah sakit dan kemudian kisah ini menyebar di media. Gimana bisa gitu kan banyak orang yang bekerja di tempat yang sama tiba-tiba sakit random barengan. Public Health Service Communicable bahkan sampai turun tangan, tapi nggak ada yang salah sama orang-orang ini. Dan penjelasan yang mereka dapatkan itu cuma histeria yang menular. Dari suatu interview kemudian menjelaskan kalau mereka sempat sangat stres pada saat itu. Kasus terbaru terjadi di Thailand ketika 21 gadis di suatu sekolah terpengaruh histeria massal. Mereka ini pada berteriak, nangis-nangis, kejang-kejang, dan bahkan sampai hyperventilating. Mereka dibawa ke rumah sakit dan diberikan Valium. Dan hal ini tuh nggak ada penjelasannya sama sekali. Tapi keesokan harinya hal ini tuh terjadi lagi. Dokter Thailand cuma bisa menyimpulkan kalau ini tuh mass psychogenic illness. Kita mungkin gak bakalan tahu apa yang sebenarnya menyebabkan hal ini terjadi. Dan kasus ini juga meliputi kasus yang kayak kesurupan massal di Indonesia. Dari sisi ilmu pengetahuan menjelaskan kalau hal ini tuh dipengaruhi oleh alam bawah sadar orang-orang yang terkoneksi karena mereka itu merasa butuh perhatian. Kutipan dari berita tahun 1979 di suatu sekolah di Singapura menjelaskan, beberapa menangis, menggigil, memakan rumput dan gelas, dan yang lainnya menatap ruang kosong dengan mata terbelalak sambil mempraktekkan gerakan tarian Tai Chi. Bayangin kalau kalian ada di situasi seperti itu. Karena banyak banget kasus yang dimulai di sekolah, seorang psikolog bernama Robert menulis buku tentang hal ini. Dia bilang kalau hal ini tuh cenderung terjadi di sekolah yang religius atau sangat konservatif. Ketika para siswa dituntut untuk mengikuti aturan yang kaku, mereka ini bisa cemas, frustasi, dan hal ini tuh bisa menjadi beban mental bagi para korban. Siswa yang terpengaruh bisa merasa kalau dia ini tidak berdaya dan hal ini tuh bisa memicu gejala histeria. Semua perasaan yang mereka rasakan itu meledak dan menular ke orang-orang di sekitarnya. Robert bilang kalau beberapa murid mungkin ngeliat si pemicu ini hilang kendali dan yang lainnya ikut jatuh jadi efek domino. Dan hal ini tuh bukan sebuah proses yang dialami dengan kesadaran kita. Jadi buat kalian yang berada di lingkungan yang bikin kalian stres dan tertekan, itu jangan dipendam sendiri ya guys. Cari orang yang bisa kalian percaya atau kalau mau juga hayu sini curhat sama aku. Atau mungkin bisa ke psikolog. Atau ada juga kok beberapa akun yang membuka konsultasi gratis zaman sekarang. Segitu aja video dari aku kali ini. Kalau kalian suka boleh klik like-nya di bawah. Kalau kalian gak suka juga boleh klik dislike-nya, karena aku pengen feedback dari kalian. Penyakit mental itu jelas penyakit nyata yang harus diobati. Aku Quality Crime, peace out!